أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Dan wasahlan di halaqah Syekh Abdul Qadir di Jannatin Na'im untuk Ma'had Jannatun Na'im. Nah, insyaallah hari ini kita mulai belajar dari sebagian kitab Maulana Syekh, hal yang paling penting yang harus diketahui oleh setiap murid yang ingin belajar Al-Quran. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات يلفظوا بأفصح اللغات. Jadi Imam Jazari mengatakan wajib bagi seseorang yang ingin belajar Al-Quran itu mengetahui makhraj huruf secara praktek dan secara teori. Praktek dulu, baru teori. Dia pasti kenal betul dan bisa mengucapkan tepat pada makhrajnya. Nah, itu yang dipentingkan oleh seseorang, siapapun dia, kalau mau memulai belajar Al-Quran. Nah, dari pondasi itu tadi, alhamdulillah kita di Ma'had Jannatun Na'im sudah melakukan talaqi tatbiqi. Apa itu tatbiqi? Praktek langsung surat Fatihah. Seluruh santrinya sudah di dalam beberapa minggu ini kita tahsinkan Al-Fatihah. Nah, tahapan yang kedua insyaallah mulai malam ini dan seterusnya kita ambil huruf hijaiyah. Prakteknya, teorinya, dalilnya. Ya, prakteknya, teorinya, dalilnya. Huruf hijaiyahnya, makhrajnya dan sifat. Jadi isi di dalam huruf hijaiyah itu nanti makhraj huruf, sifat huruf, dalilnya. Ya. Nanti insyaallah bahannya mungkin akan disiapkan. Baik. Nah, kita masuk bab yang namanya bab makharijul huruf. Satu tema namanya makharijul huruf. Makharijul huruf itu berasal dari bahasa Arab. Al-makhraj. Al-makhraj, makharij itu jamaknya daripada makhraj. Makhraj itu dari kata kharaja, keluar. Makhrajan bermakna tempat keluar. Sama kalau kita bilang darasa, belajar. Tempat belajar apa? Madrasah. Begitu juga kharaja. Ya, tiga dia. Kharaja. Itu maknanya keluar. Tempat keluar apa dia? Makhrajun. Jamaknya apa? Makharij. Jadi secara bahasa makhraj itu jamak daripada makharij itu jamak daripada makhraj, dan maknanya apa? Huwa mahallul khuruj. Mahallul khuruj. Apa mahallul khuruj? Tempat keluar. Istilahan, secara istilah. Maknanya secara istilah itu apa? Secara definisi ataupun kalau bahasa Arabnya ta'rif, ya, yang dibuat, yang dipatenkan oleh ahli tajwid. Ya, apa itu?
huwa mawdi'u khurujil huruf, ya, dia adalah tempat mawdi'u khurujil huruf wa tamyizuhu an ghairihi. Dia adalah tempat keluar huruf yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Makhraj apa dia? Tempat keluarnya huruf yang membedakan huruf dengan huruf yang lain. Okey. Al-makhraju naw'an. Makhraj huruf itu terbagi menjadi dua. Maka dibilang al-makhraju naw'an. Makhraj huruf, kalau naw' berarti satu bagian. Kalau disebut naw'ani, dua bagi. Anwa'un, bagian, banyak bagiannya. Jamak, ya. Makhraj huruf naw'an. Ada yang disebut makhrajul muhaqqaq wa makhrajul muqaddar. Apa itu? Makhraj muhaqqaq, makhraj muqaddar. Tak apa-apa, adik-adik dengar, nanti serapi, nanti ada kita ulang kembali di halaqah masing-masing. Ustaz menyampaikannya secara umum, ya. Nanti diulang lagi pada mukri'in-mukri'innya, insya-Allah akan mengulang di halaqah-halaqah khusus, ya. Makhraj itu ada dua. Makhraj muhaqqaq, makhraj muqaddar. Baik. Apa itu makhraj muhaqqaq? Al-makhrajul muhaqqaq, muhaqqaq huwa, dia adalah. Kalau dibilang huwa dalam bahasa Arab, dia adalah ma'tamada ala juz'in mu'ayyanin min ajza'il halqi awil lisan awil syafatain. Dia adalah tempat ma'tamada ala juz'in mu'ayyan, tempat yang jelas, ya, tempat yang jelas titiknya, jelas, berpegang huruf, keluarnya huruf dari tempat itu, jelas dia. Juz'un muayyan, tempat yang jelas adanya. Contohnya seperti lisan, lidah. Jelas kan di mana tempatnya lidah? Tenggorokan, jelas di situ dia. Ya kan? Misalnya hamzah, di mana dia? Pangkal tenggorokan. Oh, ini berarti makhrajnya muhaqqaq. Berarti makhrajnya jelas. Kalau dibilang Zaki di mana sekarang? Zaki posisinya di belakang tempat imam, di saf pertama. Jelas tak posisi Zaki sekarang di saf pertama? Berarti posisi Zaki ini adalah yang disebut dengan makhraj muhaqqaq. Tapi kalau dikatakan makhraj muqaddar bagaimana? Al-makhrajul muqaddar. Nah, ini masih dua nih pembagiannya. Makhraj muqaddar huwallazi. Nah, perhatikan baik-baik. Dia adalah tempat la ya'tamidu ala juz'in muayyanin min ajza'il halqi awil lisan awil syafatain. Dia adalah tempat yang satu tempat yang tidak jelas titik akhirnya. Di mana dia? Tidak bisa kita tunjuk di sini, enggak. Contoh, kita kalau ditanya, di mana tempatnya? Kira-kira antara ini dan ini gitu. Antara misalkan hidung dan langit-langit. Antara rongga keseluruhan dengan
halqi misalkan. Antara, jelas nggak dia? Nggak kan? Antara ini disebut dengan makhraj muqaddar. Dia adalah tempat yang mana tidak satu tempat yang tidak berpegang kepada satu titik yang muayyan, yang tertentu titiknya. Wala yantahi fi nuqtatin muhaddad. Tidak berhenti pada satu titik. Bal yantahi bintihai hawa. Akan tetapi selesainya makhraj itu nanti, huruf itu pada selesainya mengalir nafas. Cukup di situ. Cukup di situ. Contohnya huruf mad. Coba kita panjangkan. Yang panjang itu di mana tempatnya? Kalau hamzah jelaskan di ujung pangkal tenggok yang panjang itu dia mengalirnya dari pangkal tenggorokan sampai ujung gigi selesai, dia sampai nafas kita selesai. Proses yang seperti ini, tempat yang seperti ini disebut dengan makhraj muqaddar. Secara umum berarti makharijul huruf terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan makhraj muqaddar, ada yang disebut dengan makhraj muhaqqaq. Oke. Cukup di situ. Kita masuk sekarang kepada makhraj muhaqqaq. Makhraj muhaqqaq. Makhraj muhaqqaq ini jadi tempat yang jelas pada keluarnya huruf pada tempat itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi lagi cerita ilmu, konsentrasi, lihat baik-baik. Makhraj muhaqqaq terbagi menjadi dua. Ada yang disebut makhrajul am, ada yang disebut makhrajul khas. Apa dia makhrajul am ini? Makhraj secara umum, tempat secara umum, tempat huruf secara umum. Nanti ada tempat huruf secara khusus. Sekarang dipetakan. Kalau nanti baiknya dibawa, tulisannya ditarik. Makhraj muhaqqaq muqaddar. Makhraj muhaqqaq, tarik garis, umum khusus. Begitu aja, nggak susah kan? Makhraj. Nanti diulang. Apa yang diulang? Yang ini aja diulang. Makhraj huruf terbagi menjadi dua, muqaddar, muhaqqaq. Muhaqqaq terbagi menjadi dua, umum, khusus. Malam ini kita ambil umum saja. Malam ini kita ambil umum. Nanti besok ditengok di halaqahnya, udah masuk dah ilmunya tu, ditanya ya, untuk mengulang. Umum terdapat 5 makhraj, enggak keluar dari 5 itu. Jadi makhraj huruf itu tidak keluar dari 5 tempat secara umum. Oke, Ustaz jelaskan dulu.
umum dan khusus. Maknanya apa? Makhraj umum, kalau saya berikan misal, kita ini boleh tidak dikatakan dalam satu masjid, ya kan? Zaki Mubarak dengan ayahanda Pak Haryanto duduk pada satu masjid, bisa enggak? Kenapa? Karena kita dalam satu tempat. Tapi duduknya saya punya tempat khusus enggak? Duduknya ayahanda punya tempat khusus enggak? Yang satu tempat umum tadi disebut makhraj am, makhraj umum. Yang duduk di sendiri ini, posisi saya duduk, tempat saya duduk, tidak ada orang yang lain duduk, disebut dengan makhraj khas. Umum dan khas. Nah, ulang lagi. Makharijul huruf terbagi menjadi apa dia? Aywa, muqaddar, muhaqqaq, muhaqqaq terbagi menjadi makhraj ammah, makhraj khas. Mudah. Makhraj am terbagi menjadi 5. Apa-apa saja dia? Yang pertama disebut dengan al-jawf. Apa dia? Al-jawf. Apa itu al-jawf? Rongga secara umum. Al-jawf itu rongga secara umum. Nih. Yang mengalir. Dari sini ya. Itu rongga secara umum disebut al-jawf. Apa yang kedua? Halqu. Al-halqu. Halqun. Apa dia? Tenggorokan. Halqun, tenggorokan. Apa yang ketiga? Syafatain. Syafatain. Mana pula syafatain? Lisan dulu. Apa yang ketiga? Lisan. Apa yang keempat? Syafatain. Lisan itu apa? Lidah. Syafatain apa? 2 bibir. Apa yang kelima? Khayshum. 5 makhraj huruf ini tidak akan pernah keluar dari huruf, tidak akan pernah keluar dari 5 makhraj. Dan 5 ini disebut am. Kalaulah ditanya nanti, makhraj jim di mana? Lisan, dijawab. Betul tak? Betul. Pada makhraj ammah, bukan pada makhraj khassah. Nah, itu untuk hari ini. InsyaAllah coba kita ulang-ulang supaya lengket ilmunya. Balik. Makhraj. Ya. Makhraj itu makharijul huruf, makharij dari bahasa maknanya jamak daripada makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya huruf.
Tempat keluarnya huruf terbagi menjadi dua. Tempat keluarnya huruf yang disebut makhraj muhaqqaq dengan makhraj muqaddar. Makhraj muhaqqaq terbagi menjadi dua lagi. Ada yang disebut makhraj ammah, ada yang disebut makhraj khassah. Makhraj ammah berapa? 5. Apa dia? Al-jawf, al-halqu, al-lisan, syafatain, al-khayshum. InsyaAllah besok kita akan mengambil al-jawf wal halq. Al-jawf wal halq. Apa saja yang ada pada al-jawf? Apa saja yang ada pada makhraj halqi? Huruf apa dan apa sifatnya? Ya, itu yang akan kita pelajari besok. Siapkan 3 hal. Catatan, konsentrasi, dan keikhlasan tulus dalam mengambil ilmu. Catatan, konsentrasi dalam belajar dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Baik, materinya sudah cukup. Tadi saya yang syarah. Sekarang saya mau minta syarah ataupun penjelasan dari adik-adik. Dari sini satu orang dulu. Bangun jelaskan makhraj itu terperinci yang seperti saya jelaskan tadi. Siapa yang mampu, saya nggak akan tunjuk orang. Siapa yang mampu itu waktu dia bangun itu melatih mental itu. Bangun deh. Siapa nama? Ijad. Fadhal ya Ijad. Coba jelaskan sama kami semua. Jelaskan sama kami semua. Di sini diri. Enggak apa-apa. Berlatih. Nanti jadi ulama besar. Hadap sana. Jelaskan. Makharijul huruf apa-apa saja. Makharijul huruf dibagi menjadi 2. Muhaqqaq dan muqaddar. Makhraj muhaqqaq dibagi menjadi 5. Al-jawf, al-halaq, al-lisan, asyafatain, dan al-khayshum. Ada kurang sedikit. Apa dia? Makhraj muhaqqaq dibagi dulu menjadi dibagi dulu. Langsung kan bisa dikoreksi kan? Begitulah belajar. Terus ulang lagi coba. Enggak apa-apa. Ulang. Makhraj secara bahasanya apa? Coba ulang. Makhraj itu secara bahasa artinya keluar, tempat keluar. Makharijul huruf dibagi menjadi 2. Muhaqqaq dan muqaddar. Muhaqqaq dan muqaddar. Muhaqqaq dibagi menjadi 2. Am dan khassah. Ya. Makhraj am dibagi menjadi 5. Al-jawf, al-halaq, al-lisan, asyafatain, dan al-khayshum. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ya Ijad. Fatahallahu lakum futuhal arifin. Allahumma allimhu ya Rabbi. Allahumma ja'alhu min al-alimin. Amin ya Rabbal alamin. Min al-qurra'i insyaallah fil mustaqbal. Amin ya Rabbal alamin. Tafadhal.
Makharijul huruf adalah tempat keluar huruf yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Aywa. Makhraj ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu muhaqqaq dan muqaddam. Muhaqqaq ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu secara umum dan secara khusus. Ya. Yang secara umum ini terbagi menjadi 5. Yang pertama al-jawf, yang kedua al-halqu, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatain, yang kelima al-khayshum. Masya Allah. Barakallahu. Malam ini ikhwan akhwat kalah mentalnya ikhwan malam ni. Saya nengoklah malam besok. Malam ini ikhwan kalah mentalnya. Yang jelas-jelas sajalah saya ngomongkan. Ustaz ngomong malam ini ikhwan kalah mentalnya. Oh marah. Buktinya tadi kalian enggak mau maju. Akhwat maju bagus kok. Lalai lagi. Ya kan? Ya. InsyaAllah kita akan sambung kepada pembahasan yang selanjutnya di bab yang di halaqah yang kedua, itu perincian makharijul huruf secara khassah yang dimulai dari al-jawf dan halqi, insyaallah. Ya, barakallahu fikum wa fina jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma tsabbitna 'alal Qur'an hatta nalqaq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.